Are you talking about a time machine? No. No, of course not. No, not a time machine. This is more like, yeah, like a time machine. I know, it's crazy. It's crazy. Bayangkan, kita bisa kembali ke masa lalu, mengubah keputusan buruk, atau bahkan menyelamatkan nyawa yang hilang. Tapi, apa yang terjadi jika mesin waktu benar-benar ada? Apakah kita bisa mengubah sejarah seperti yang dilakukan Avengers di Endgame? Atau justru membuka pintu menuju bencana yang tak terduga? Mari kita selami dunia sains dan fiksi untuk menjawab pertanyaan ini. Pengenalan konsep mesin waktu. Mesin waktu, konsep ini telah memikat imajinasi manusia selama berabad-abad. Dari novel Harry G. Wells' The Time Machine, hingga film-film blockbuster seperti Avengers Endgame, ide untuk menjelajahi waktu selalu menjadi topik yang menarik. Tapi, apa sebenarnya mesin waktu itu? Dan apakah mungkin untuk menciptakannya? Menurut Albert Einstein, waktu bukanlah sesuatu yang tetap. Dalam teori relativitasnya, Einstein menjelaskan bahwa waktu bisa melambat atau cepat tergantung pada kecepatan dan gravitasi. Misalnya, jika kamu berada di dekat lubang hitam, waktu akan berjalan lebih lambat dibandingkan dengan seseorang yang jauh dari gravitasi lubang hitam. Ini disebut time dilation atau pelebaran waktu. Tapi, bagaimana dengan perjalanan waktu ke masa lalu? Disinilah konsep wormhole atau lubang cacing muncul. Wormhole adalah terowongan teoritis dalam ruang waktu yang bisa menghubungkan dua titik berbeda dalam waktu dan ruang. Jika kita bisa menciptakan atau menemukan wormhole, mungkin kita bisa melakukan perjalanan waktu. Meskipun wormhole masih sebatas teori, beberapa ilmuwan seperti Kip Thorne, fisikawan pemenang Nobel, telah mempelajari kemungkinan keberadaannya. Namun, ada masalah besar. Wormhole membutuhkan energi negatif atau materi eksotis untuk stabil, dan kita belum tahu bagaimana menciptakannya. Jadi, meskipun konsepnya menarik, mesin waktu seperti di Endgame masih jauh dari kenyataan. Tapi, mari kita bayangkan sejenak, apa yang terjadi jika mesin waktu benar-benar ada? Paradoks waktu. Salah satu tantangan terbesar dalam perjalanan waktu adalah paradoks. Paradoks adalah situasi yang tampaknya mustahil atau bertentangan dengan logika. Salah satu paradoks paling terkenal adalah paradoks grandfather. Bayangkan kamu kembali ke masa lalu dan mencegah kakekmu bertemu nenekmu. Jika mereka tidak bertemu, orang tuamu tidak akan lahir dan kamu juga tidak akan pernah ada. Tapi, jika kamu tidak pernah ada, bagaimana kamu bisa kembali ke masa lalu untuk mencegah pertemuan mereka? Ini adalah lingkaran yang tidak berujung. Beberapa ilmuwan mengusulkan solusi untuk paradoks ini. Salah satunya adalah teori multiverse. Menurut teori ini, setiap kali kamu melakukan perubahan di masa lalu, kamu menciptakan garis waktu alternatif. Jadi, kamu tidak mengubah masa depanmu, tapi menciptakan realitas baru. Ini mirip dengan apa yang kita lihat di Endgame. Ketika Avengers kembali ke masa lalu untuk mengambil Infinity Stone, mereka menciptakan garis waktu alternatif di mana Thanos dari masa lalu mengetahui rencana mereka. Ini menunjukkan betapa rumitnya manipulasi waktu. Ada juga paradoks bootstrap, di mana suatu objek atau informasi seolah-olah tidak memiliki asal-usul. Misalnya, jika kamu kembali ke masa lalu dan memberikan desain mesin waktu kepada ilmuwan muda yang kemudian menciptakan mesin waktu itu, siapa yang sebenarnya menciptakannya? Ini adalah teka-teki yang belum terpecahkan. Dampak sosial dan etika. Bayangkan jika mesin waktu benar-benar ada, siapa yang akan mengontrolnya? Apa yang terjadi jika teknologi ini jatuh ke tangan yang salah? Di Endgame, kita melihat betapa berbahayanya manipulasi waktu ketika Thanos dari masa lalu hampir menghancurkan segalanya. Perjalanan waktu bukan hanya masalah teknis, tapi juga etika. Apakah kita berhak mengubah sejarah? Apa konsekuensinya bagi orang-orang yang hidup di garis waktu yang baru? Misalnya, jika kamu kembali ke masa lalu dan mencegah perang, apa yang terjadi dengan orang-orang yang hidup di garis waktu asli? Apakah mereka akan hilang begitu saja? Selain itu, ada juga risiko penyalahgunaan. Bayangkan jika seseorang menggunakan mesin waktu untuk mengubah hasil pemilihan, atau bahkan menghapus keberadaan musuh mereka. Ini bisa menciptakan kekacauan yang tak terbayangkan. Oleh karena itu, jika mesin waktu benar-benar ada, kita perlu memikirkan dengan serius tentang siapa yang boleh menggunakannya dan bagaimana mengatur penggunaannya. Ini bukan hanya masalah sains, tapi juga masalah sosial dan politik. Selain dampak sosial dan etika, ada juga pertanyaan tentang kebahagiaan pribadi. Di Endgame, kita melihat Kapten Amerika memilih untuk tinggal di masa lalu dan hidup bahagia dengan Peggy Carter. Tapi,
Apa konsekuensinya bagi garis waktu asli? Apakah keputusannya ini egois? Ataukah ia berhak mengejar kebahagiaannya sendiri? Ini menunjukkan bahwa perjalanan waktu tidak hanya tentang perubahan besar dalam sejarah, tapi juga tentang pilihan pribadi yang bisa memengaruhi banyak orang. Setiap keputusan yang diambil di masa lalu, sekecil apapun, bisa memiliki efek domino yang besar. Misalnya, jika kamu kembali ke masa lalu dan menyelamatkan satu nyawa, apa yang terjadi dengan orang-orang yang seharusnya terpengaruh oleh kematian itu? Apakah kamu siap menerima tanggung jawab atas semua perubahan yang kamu buat? Ini adalah pertanyaan yang tidak hanya membutuhkan jawaban ilmiah, tapi juga filosofis dan moral. Realitas versus fiksi. Di Endgame, kita melihat bagaimana Tony Stark dan Bruce Banner menggunakan teknologi Quantum Realm untuk menjelajahi waktu. Tapi, bagaimana dengan dunia nyata? Apakah mekanika kuantum benar-benar bisa digunakan untuk perjalanan waktu? Mekanika kuantum adalah bidang fisika yang mempelajari perilaku partikel di tingkat atom dan subatom. Salah satu fenomena menarik dalam mekanika kuantum adalah quantum entanglement, di mana dua partikel bisa terhubung meskipun terpisah jarak jauh. Beberapa ilmuwan berteori bahwa fenomena ini bisa digunakan untuk komunikasi instan atau bahkan perjalanan waktu. Namun, ada banyak tantangan teknis. Misalnya, kita belum tahu bagaimana mengontrol partikel-partikel ini dengan presisi yang dibutuhkan untuk perjalanan waktu. Selain itu, energi yang diperlukan untuk menciptakan wormhole atau mesin waktu masih jauh di luar kemampuan teknologi kita saat ini. Belum lagi risiko destabilisasi ruang waktu. Jika kita mencoba menciptakan mesin waktu, apa yang terjadi jika kita membuat kesalahan? Apakah kita bisa merusak struktur alam semesta? Ini adalah pertanyaan yang belum ada jawabannya. Meskipun Endgame memberikan gambaran menarik tentang mesin waktu, kenyataannya jauh lebih rumit. Tapi, siapa tahu, mungkin suatu hari nanti, sains akan membawa kita ke sana. Jadi, apa yang terjadi jika mesin waktu benar-benar ada? Kita mungkin bisa mengubah sejarah, tapi dengan risiko yang sangat besar. Seperti yang kita lihat di Endgame, setiap tindakan memiliki konsekuensi. Mungkin yang terbaik adalah belajar dari masa lalu dan fokus pada masa depan. Mesin waktu mungkin tetap menjadi mimpi dalam fiksi, tapi siapa tahu, mungkin suatu hari nanti sains akan membawa kita ke sana. Sampai saat itu, mari kita nikmati petualangan waktu melalui film-film seperti Endgame. Jika kamu menyukai video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.